Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berada dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan tentu Allah berikan kepada kita waktu yang begitu mahal dan tidak akan pernah kembali. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah wal ustadzat, anak-anakku generasi ke-5 STIQ Al-Multazam yang dibanggakan dan insyaallah Allah muliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing dan akan mentadaburi sebuah hikmah kehidupan yang mana bisa kita lukiskan atau kita gariskan dalam sebuah pertanyaan besar. Apa pertanyaan besarnya? Pertanyaan besarnya adalah limadza, mengapa? Ya. Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Dan mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Sehingga nanti output yang dihasilkan adalah antum dan antuna akan memahami mengapa antum dan antuna berada di STIQ Al-Multazam. Mengapa antum dan antuna berjuang dan akan memperjuangkan Al-Quran hingga akhir hayat nanti. Inilah yang akan kita bahas dalam momentum kesempatan di agenda Orinaka ini. Maka dari itu, Ustaz berpesan kepada kalian semuanya, ketika keberadaan kalian sudah berada di STIQ Al-Multazam, maka yang akan menjadi sahabat sejati kalian adalah Al-Quran. Yang akan menjadi pelindung kalian adalah Al-Quran. Yang akan menjadi harapan kalian adalah Al-Quran. Dan yang akan menjadi penolong hidup kalian di dunia ataupun di akhirat adalah Al-Quran. Maka dari itu, azamkan dalam hati kalian semuanya, azamkan dalam diri kalian semuanya, bahwasannya mulai detik ini saya akan mencintai Al-Quran dan berusaha terus akan mencintai Al-Quran. Seseorang kalau sudah cinta ataupun sudah sayang kepada sesuatu, dia akan menjaga, merawat, bahkan terus akan memelihara sampai akhir hayat nanti. Begitu juga dengan kita terhadap Al-Quran. Maka dari itu, anak-anakku generasi 5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa pertama kita harus bersyukur? Karena tidak semua orang dibukakan hatinya untuk mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di STIQ Al-Multazam yang notabene akan mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran. Tidak setiap orang diberikan kesempatan itu, apalagi di waktu dan usia seperti kalian. Maka dari itu, yang pertama adalah syukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Bukankah Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sampai kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Begitu juga Allah tidak akan merubah nasib kalian semuanya. Allah tidak akan merubah kehidupan kalian semuanya, kecuali kalian sendiri yang merubah haluan itu. Ketika kalian memutuskan untuk hijrah dari umum ke Al-Quran, dari kehidupan yang tidak berorientasi kepada Al-Quran kepada kehidupan yang akan mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka itu adalah sebuah rasa dan hidayah yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Maka wajib kita syukuri, ya, wajib kita syukuri. Karena kalau kita kufuri, wal in kafartum inna adabi lasyadid, kalau kita kufuri atau kita biasa saja tidak mensyukuri, ataupun kita malah menyia-nyiakan kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat mahal ini, itu, maka kehidupan kita nanti akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, syukur, kemudian lakoni dengan baik, sabar, karena ini adalah proses perjuangan. Itu sesuatu yang harus kalian miliki sebelum kita mengetahui kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Anak-anakku peserta Orinaka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kurang lebih ada 6 yang Ustadz simpulkan mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran, mengapa kita harus memahami Al-Quran, dan kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah karena dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti, suatu saat nanti di akhirat akan datang untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Masya Allah, ya. Antum dan antuna tahu kondisi nanti di akhirat, ya. Bahkan dilukiskan dalam surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kondisi di mana seseorang berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, tidak mengenal juga ibu dan bapaknya, ya, wa sahibatihi wa bani, tidak juga mengenal sahabat dan anak-anaknya kelak. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, pada hari itu seseorang sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, pada kondisi seperti ini kita tidak ada pertolongan, ternyata Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Bukankah itu adalah sebuah solusi yang paling kita tunggu-tunggu? Bukankah itu sebuah pertolongan yang memang kita harapkan ketika memang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, nas dari hadis ini adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bayangkan, ini adalah hadis tentang membacalah Al-Quran. Bagaimana kalau kita menghafalkannya? Allahu Akbar. Membacanya saja mendapatkan syafaat, apalagi menghafalkannya. Nah, itu yang pertama, ya, akan mendapatkan syafaat nanti. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan mahkota. Mahkota yang akan kalian berikan kepada kedua orang tua di surga nanti, ya. Mahkota, ya. Kita tahu tadi di surat Abasa bahwasannya kita tidak mengenal orang tua kita. Kita tidak mengenal anak-anak kita. Tapi dengan wasilah Al-Quran akan dipanggilkanlah orang tua kita, dan akan kalian berikan mahkota itu, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, dikatakan bahwasannya man qara'al Quran, ya, wa 'amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu, ulbisa walidahu, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan yaumul qiyamah, sebuah mahkota dari sebuah mahkota di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Hakim. Artinya ini adalah sebuah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, begitu besar nikmatnya. Karena pada saat itu kita tidak mengenal orang tua kita, tapi Allah pertemukan kita dengan kedua orang tua kita. Kemudian kalian mendapatkan kesempatan untuk memakaikan mahkota kebesaran kepada kedua orang tua kita, bahkan memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita untuk bisa masuk surga bersama kita semuanya. Maka dari itu, bagi siapa yang sekarang orang tuanya masih ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah tidak ada, semangat untuk menghafal Al-Quran, karena ini adalah salah satu cara kalian akan bertemu lagi dengan kedua orang tua kalian.
ya. Dan bagi orang tuanya yang masih bergelimang dosa, kemaksiatan, kemudian juga belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saatnya kalian membuktikan bahwasanya kalian suatu saat nanti bisa menyelamatkan kedua orang tua di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Darajatun fil jannah, ya. Maka dari itu dalam sebuah hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran, ya. Dikatakan bagi para penghafal Al-Quran, yaitu sahibil Quran, apa? Iqra, bacalah, ya. Wartaqi, dan naiklah, coba bayangkan derajatnya. Iqra, yartaqi, wartaqi. Warattil, dan tartilkanlah, ya. Kama turattil, kama kunta turattil fid dunya, seperti engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga, manzilataka inda akhiri ayatin, tergantung seberapa akhir ayat yang kalian baca, taqra'uha, ya. Tergantung seberapa akhir ayat yang kalian baca di dunia nanti, ya. Atau nanti di akhirat nanti saat itu. Jadi akan ada wartaqi tadi, naik tingkatan derajat-derajat di dalam surga nanti, ya. Dan ini hadis ini menandakan bahwa para penghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Akan, Masya Allah, akan ada tingkatan-tingkatan khusus sesuai dengan apa yang kita baca. Itu baca, apalagi kalau kita hafalkan, Masya Allah, ini akan lebih luar biasa lagi, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena orang yang dekat dengan Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, ya, akan bersama para malaikat yang suci, yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Barang siapa dan orang siapa yang membaca Al-Quran dan dia pintar pandai membacanya, wa huwa mahirun bihi, dan dia pandai membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, dan dia terbata-bata, merasa sulit dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan apa? Falahu ajran, akan mendapatkan 2 pahala. Subhanallah, pahala keinginan dia dan pahala membaca Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya kalau membaca Al-Quran, mau bisa ataupun tidak bisa, ya. Artinya kalau membaca Al-Quran pasti mendapatkan pahala, dan ini hadis muttafaq alaih, ya, hadis sahih. Maka dari itu kita akan bersama para malaikat yang mulia nanti di surga. Ini membaca Al-Quran dan mahir, apalagi kita menghafalkan Al-Quran dan memahami isi dan maknanya. Masya Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya berarti yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang kelima, ya, mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena kita akan menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'an, barang siapa yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Kultur yang ada di STIQ Al-Muntazam adalah belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar balaghatul Quran, belajar uslubul Quran, belajar ulumul tafsir, ulumul Quran, dan belajar semua isi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian pada saatnya nanti kita akan mengajarkan kepada orang lain. Maka ketika ada proses belajar dan proses mengajarkan kepada orang lain, di sanalah titik bahwasannya kita menjadi sebaik-baik manusia. Kehidupan dunia sangat singkat. Bukankah kita ingin menjadi sebaik-baik manusia? Maka tidak ada jalan lain kecuali ini, ya. Maka dari itu, yakinkan pada diri kalian bahwasannya saya ingin berjuang dengan Al-Quran sampai akhir hayat nanti agar kita menjadi sebaik-baik manusia, ya. Maka apalagi tujuan kehidupan kita kalau bukan ingin menjadi sebaik-baik manusia, ya. Maka dari itu jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa ragu kalian hidup dengan Al-Quran. Biar Allah nanti yang akan mengatur semuanya. Lalu yang keenam adalah ini luar biasa, yang keenam ini, yaitu kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena kita akan menjadi keluarga Allah di dunia, ya. Masya Allah, ahlullahi wa khasatuh. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW mengatakan bahwasannya inna lillahi ahlina fid dunya, inna lillahi ahlina minan nas, bahwasannya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di kalangan manusia.
Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran." Mereka itu adalah ahlul Quran wa khassatuh. Ya. Mereka itu adalah ahli Quran. Mereka itu adalah hamilul Quran, orang yang berjuang dengan Al-Quran. Dan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah. Maka dari itu sebuah kenikmatan kalau kita menjadi keluarga Allah. Kalau kita menjadi, coba kalian pasti melihat ada kartu keluarga, kalian menjadi anggota keluarga orang tua kalian. Kalau kalian butuh makan, dikasih sama keluarga, sama orang tua kalian. Kalau kalian butuh peralatan sekolah, dikasih. Peralatan kuliah, dikasih. Bahkan butuh biaya masuk ke STIQ, dikasih sama orang tua kalian. Bahkan apa yang kalian gak minta, dikasih sama orang tua kalian. Walaupun orang tua dalam keadaan terbatas, walaupun orang tua dalam keadaan tidak sehebat Allah yang punya segala sesuatu. Ini kita menjadi keluarga Allah di dunia. Masya Allah. Kalau kita menjadi keluarga Allah di dunia, bahkan sebelum kita minta kepada Allah, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Maka dari itu jangan pernah engkau merasa doa-doa tidak dikabulkan ketika meminta kepada Allah lantas Allah tidak kabulkan. Berarti itu belum kita butuhkan. Karena Allah memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Sekali lagi Ustaz katakan, Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mungkin kita ingin banyak hal, tetapi belum saatnya. Mungkin kalau kita dikasih sekarang, kita akan menjadi sombong dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah butuhkan, Allah memberi yang kita butuhkan. Allah memberi, kalian butuh Al-Quran, Allah masukkan kalian ke STIQ Al-Multazam. Tinggal kalian pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nggak betah, ya. Jangan sampai baru sebentar menyerah. Jangan sampai baru sebulan 2 bulan capek. Jangan, harus semangat terus. Ya. Ayo semangat terus. Kalau kalian punya perasaan itu silahkan, Ustadz siap datang ke Ustadz, ke kantor ataupun ke tempat manapun, kita diskusi supaya kalian terus semangat untuk memperjuangkan Al-Quran. Ya. Jadi kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 tadi. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena kita akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua di surga nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan derajat di surga. Kemudian kita akan bersama para malaikat di mana yang mulia, ya. Kemudian yang kelima, kita akan menjadi sebaik-baik manusia, dan yang keenam, kita akan menjadi keluarga Allah di dunia. Ya, itu jangan lupa. Itu 6 minimal, dan banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kita bahas. Namun karena waktunya yang sangat terbatas, Ustadz cuman bahas yang 6 ini seperti itu. Nah, maka dari itu ada sebuah perkataan Imam Ad-Dailami, ya, dalam Musnad Al-Firdausi. Beliau mengatakan, hifdzul ghulam as-saghir kan naqshi fil hajar, ya, wa hifdzur rajul ba'da ma yuqbar kal kitab 'ala al-ma. Jadi beliau mengatakan hafalan anak kecil, ya, atau remaja, ya, seperti kalian ini, itu bagaikan melukis atau mengukir di atas batu. Kuat nantinya, nggak akan hilang-hilang. Dan hafalan seseorang yang telah dewasa itu bagaikan menulis di atas air. Susah. Ya. Bagi orang-orang yang sudah dewasa menghafal Al-Quran berat. Tetapi bagi anak muda ini akan mudah, seperti mengukir di atas batu. Manfaatkan waktu muda itu. Ya. Kemudian ada juga dalam sebuah perkataan Imam Baihaqi, ya, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran qabla an yahtalim, sebelum dia akil balik. Ya, memang ini akil balik, anak-anak yang kecil gitu, ya. Fahuwa mimman utiya al-hikam sobiyan, dan mereka itu bagaikan orang-orang yang mendapat hikmah, ya, ketika masih kecil. Artinya kelebihan dan keutamaan ketika kecil. Ini merupakan keutamaan bagi yang menghafal Quran dan tidak menunda-nunda selagi muda, ya, tidak menunda-nunda, ya. Bahkan dikatakan bahwasannya ketika kita muda akan sangat mudah kita mencerna apapun, termasuk ayat demi ayat, juz demi juz, surat demi surat, itu akan sangat mudah. Bahkan kalian akan berpotensi untuk bisa menyetorkan satu kali duduk 30 juz.
Ya, bil ghaib, tanpa melihat sama sekali, seperti kakak kelas kalian di angkatan 1. Maka dari itu bisa kita simpulkan siklus daripada Al-Qur'an ini adalah yang pertama tilawah. Itu kemampuan yang harus kalian miliki. Makanya kemarin ada agenda tahsin prakuliah, ya. Sebenarnya tahsin prakuliah ini adalah bagaimana caranya untuk memperbagus tilawah kalian. Bagaimana makharijul huruf, bagaimana ta'amul dengan Al-Quran itu bisa kena di tahsin prakuliah ini. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah tilawah yang pertama. Kemudian setelah tilawah, apa yang harus kita lakukan? Al-hifdz, menghafalkannya. Ya. Makanya nanti setelah tahsin prakuliah nanti ada kelas Al-Quran, hifdz namanya. Kemudian setelah hifdz nanti ada tadabbur. Tadabbur itu apa? Mentadaburi isi dari Al-Quran itu. Di perkuliahan banyak materi-materi tentang tadabbur Al-Quran. Tafsirnya, ulumul tafsir, kemudian ulumul Quran, uslubul Quran, balaghatul Quran, dan seterusnya. Banyak sekali tadabbur Al-Quran yang akan membuat kita semakin menyelami dalamnya Al-Quran, akan membuat kita semakin merasa bodoh. Ya. Kemudian al-amalu bihi. Ya, al-amalu bihi itu apa? Al-amalu bihi adalah mengamalkan Al-Quran. Sedikit-sedikit diamalkan Al-Quran. La in syakartum la azidanakum, ya bersyukur. Itu dikit-dikit aja. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Dikit-dikit kita amalkan. Karena ketika kita menjadi keluarga Allah, maka tidak ada cara lain kecuali mengamalkan Al-Quran. Kemudian setelah itu baru ad-da'watu ilaihi, yaitu kita mendakwahkan Al-Quran, kita mensyiarkan Al-Quran, kita membumikan Al-Quran. Ya, jadi siklus tadi harus kalian lewati satu persatu supaya sukses. Pertama tilawah, ya, tahsin prakuliah, lulus. Ya, kemudian setelah tilawah hifz, hafalkan. Kemudian tadabbur, ya. Setelah tadabbur apa? Al-amalu bihi, yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baru ad-da'watu ilaihi, ya. Yang terakhir adalah dakwah dan kita membumikan Al-Qur'an. Nah, itu hal yang harus kalian miliki. Dan ingat, dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikatakan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sudah, tujuan kalian hidup udah 3 aja, gak usah banyak-banyak ya. Jadi supaya jariyahnya terus ya. Yang pertama sedekah jariyah, kalau punya uang sedekah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi belajar, manfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, baik untuk diri ataupun untuk orang lain, mengajarkannya. Dan jadilah anak yang soleh, awaladin solihin yad'u lahu. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tua. Kalau kalian nanti akan menjadi orang tua, anak-anaknya dibuat untuk mendoakan kalian nanti. Itu riwayat Muslim. Maka dari itu, di momentum sekarang ini mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Dan mungkin itu materi yang bisa disampaikan secara singkat ya. Mohon maaf agak terlalu banyak nih, harusnya 15 menit tetapi sudah 23 menit. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, salah ataupun yang belum tepat, karena sejatinya kita masih terus belajar. Sampai kapanpun kita masih terus belajar dan kita berusaha menjadi insan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian sukses, betah, dan juga siap berjuang dengan Al-Quran. Semoga Allah menjaga hidayah dan mengistiqomahkan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.